Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk manajemen keperawatan masih 3 pertemuan ini ya. Untuk selanjutnya nanti ada tugas kelompok. Sebenarnya ada 5 kelompok ya. Ada perubahan materi karena ada beberapa yang memang Bukom sudah sampaikan. Lah ada perubahan nanti bisa di-share dari Sipen ya. Nanti ada satu kelas dibagi 4 kelompok ya. Nanti untuk presentasi setelah pertemuan selesai. Nah, ini karena masih 3 pertemuan lagi untuk manajemen keperawatan. Baik, untuk materi pada pagi hari ini masih berhubungan dengan mutu pelayanan keperawatan kemarin ya. Sekarang adalah jaminan mutu asuhan keperawatan dan praktek keperawatan berbasis bukti atau evidence-based practice. Ya. Jadi harapannya ya, dalam memberikan asuhan keperawatan ini akan dijamin mutunya dikarenakan praktek keperawatan atau tindakan-tindakan keperawatan yang dilakukan oleh perawat ini berdasarkan dari hasil-hasil penelitian ya. Seperti itu. Ya. Kemarin ya penjaminan mutu ya merupakan proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan secara konsisten dan berkelanjutan sehingga konsumen, produsen dan pihak lain yang berkepentingan memperoleh kepuasan tadi ya, kepuasan pelanggan ya. Khusus pelayanan kesehatan, penjaminan mutu pelayanan kesehatan merupakan proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan pelayanan kesehatan secara konsisten dan berkelanjutan sehingga stakeholder memperoleh kepuasan. Ya sama ya. Sehingga pelanggan atau stakeholder ini ya memperoleh kepuasan dari layanan yang kita berikan. Ya, kalau kesehatan berarti semua yang terkait dengan kesehatan, tidak hanya keperawatan saja. Ya. Oke. Nah, peran Komite Keperawatan dalam pengawasan mutu. Nah, di rumah sakit itu di bawah di atas bidang keperawatan nih ada namanya Komite Keperawatan. Kalau medis berarti ada komite medis ya. Kita sebagai perawat ini di bawah Komite Keperawatan. Ya. Nah, Komite Keperawatan ini membawahi 3 bidang ya, di antara salah satunya adalah pengawasan mutu ya, mutu pelayanan yang diberikan oleh para perawat ya, termasuk juga ada kredensial. Nah, kredensial itu untuk kenaikan pangkat bagi para perawat yang di bawah ini ya. Juga mengawasi bagian mutu etik ya, etik. Jadi perawat-perawat yang bermasalah terkait dengan pelayanan yang diberikan, nah ini juga melalui yang menyelesaikan atau di bawah Komite Keperawatan. Nanti yang melacak, kemudian yang berperan adalah mutu keperawatan. Nah, ini terkait dengan ini salah satunya adalah pengawasan dalam mutu pelayanan ya. Memfasilitasi pertumbuhan dan perkembangan profesi keperawatan melalui kegiatan terorganisasi. Nah, siapa yang menjadi ketua komite? Tentunya ya bidang tentunya ya keperawatannya ya bukan dari bidang lain. Dulu itu ada salah satu rumah sakit yang menjadi ketua komite keperawatan itu bukan dari keperawatan tapi dari medis, sehingga kan tidak nyambung ya, karena akan berbeda antara kebutuhan medis sama kebutuhan keperawatan ya, sehingga ini akhirnya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, sehingga yang menjadi ketua adalah perawat karena yang membawahi bidang keperawatan semuanya ya. Mempertahankan pelayanan keperawatan berkualitas dan aman bagi pasien ya. Menjamin tersedianya perawat yang kompeten, etis sesuai dengan kewenangannya. Jadi
Perawat bekerja sesuai dengan bidang kewenangannya, ya. Menyelesaikan masalah keperawatan yang terkait dengan disiplin etik dan moral perawat. Nah, ini ya, tadi ya, komite etik masuk di sini, di mutu di komite keperawatan, ya. Melakukan kajian berbagai aspek keperawatan untuk meningkatkan kualitas SDM, ya, terutama di SDM pelayanan dari perawat, tenaga perawat. Ya, itu peran komite. Ya. Selanjutnya, menjamin diterapkannya standar praktek, asuhan, dan prosedur keperawatan. Ya. Membangun dan membina hubungan kerja tim di dalam rumah sakit, merancang, mengimplementasikan, serta memantau dan menilai ide-ide baru, serta mengkomunikasikan, mendidik, negosiasi, dan merekomendasikan hasil kinerja perawat untuk pengembangan karir, termasuk di dalamnya adalah kredensial tadi untuk kenaikan jenjang karir, ya, melalui tes apa saja yang dilakukan, yang diberikan pada perawat yang ingin menaikkan jenjang karir. Nah, ini juga di bawah komite keperawatan, ya, supaya pelayanan yang diberikan semakin bermutu. Nah, kualitas pelayanan, ya, total quality management, yang merupakan kualitas menjadi hal utama yang menjadi titik fokus setiap perusahaan, termasuk adalah perusahaan di bidang jasa pelayanan, ya, di rumah sakit, ya. Berbagai hal dilakukan untuk meningkatkan kualitas yang diterapkan pada produk pelayanan dan manajemen perusahaan. Kalau kita sebagai perawat, ya, di bidang jasa pelayanan, ya. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, lahirlah suatu inovasi yang dikenal dengan ini, ya, TQM, Total Quality Management, ya, merupakan suatu pendekatan dalam menjalankan usaha yang mencoba untuk memaksimumkan daya saing organisasi melalui perbaikan yang konsisten terus-menerus atas produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungannya. Kalau kita tadi, ya, terkait dengan jasa pelayanan, ya, jasa pelayanan kepada siapa, ya, pasien, ya. Kriteria kualitas pelayanan, ya, ketepatan waktu pelayanan. Makanya perawat kan dituntut disiplin, ya. Saatnya mengganti melakukan perawatan luka, ya, dilakukan. Jangan sampai saatnya mengganti balutan luka lah nggak diganti, ya, nanti akan menimbulkan infeksi, ya. Saatnya memberikan injeksi, kalau injeksi itu tindakan kolaborasi, ya, nggak diberikan, harusnya pagi jam 6, malah mundur jam 12. Nah, ini kan nggak tepat, ya. Ini belum bermutu pelayanannya kalau seperti itu, ya. Akurasi pelayanan, yaitu meminimalkan kesalahan dalam pelayanan maupun transaksi, ya. Jangan sampai terjadi kesalahan dalam kita melakukan asuhan keperawatan pada pasien, ya. Karena kita bekerja sesuai dengan standar atau SOP yang ada, ya. Sopan santun dan keramahan ketika memberikan pelayanan. Lah, ini juga termasuk mutu pelayanan loh, ya. Ya, sopan santun, keramahan, caring yang bukan singgung di pertemuan kemarin, ya. Kemudahan mendapatkan pelayanan, seperti tersedianya sumber daya manusia untuk membantu melayani konsumen, serta fasilitas pendukung seperti komputer untuk mencari ketersediaan suatu produk. Kalau kita kemudian mendapatkan pelayanan, berarti apa? Ya. Nah, tadi, ya, kemudian mendapatkan pelayanan, ya. Semua pasien, ya, ini mudah mendapatkan pelayanan, termasuk adalah pelayanan keperawatan, dan perawat juga disediakan sarana atau media, ya, untuk menginput data, ya, untuk mengakses data-data pasien, tindakan-tindakan keperawatan, ya. Kemudian kenyamanan konsumen, kenyamanan konsumen, ya. Jadi ini, ya, ruangan perawatan bersih, ya,
ruangannya nyaman, kebersihannya, ada ketersediaan informasi dan lain sebagainya. Ya, begitu pasien masuk ruangan, nah ini disampaikan ya tata tertib di ruangan, kemudian dijelaskan masing-masing kebutuhan ya terkait dengan selama dia dirawat ya harus menghubungi siapa, harus bagaimana. Lah ini harus dijelaskan di awal masuk ruangan rumah sakit. Nah, orientasi maksudnya ya. Nah, ini sudah terkait dengan dimensi mutu ya sudah kemarin sudah disampaikan ya. Ini hanya ini aja ya. Tangible, reliability, kemudian responsiveness, assurance dan empati. Empati di sini termasuk adalah caring ya, selalu digalakkan ya. Caring ini penting ya. Tidak hanya kognitif, kepandaian, kecerdasan, skill yang bagus ya, tanpa disertai caring ini enggak ada artinya ya. Caring ini sangat penting ya. Prinsip-prinsip TQM, Total Quality Management. Nah, ini adalah kepuasan pelanggan, kepuasan konsumen. Kualitas tidak hanya bermakna kesesuaian dengan spesifikasi tertentu, tetapi kualitas tersebut ditentukan oleh pelanggan. Ya. Sesuai enggak dengan keinginan pelanggan? Ya, sesuai enggak pelayanan yang diberikan? Ya. Kebutuhan pelanggan diusahakan untuk dipuaskan dalam segala aspek, termasuk dalam harga, keamanan, dan ketepatan waktu. Kalau masalah biaya, berarti yang menentukan adalah manajemen puncak ya, manajemen ya. Kalau di ruangan ya berarti ya keamanan, ketepatan waktu, kedisiplinan, ya. Kemudian prinsip-prinsip yang lain adalah respect terhadap setiap orang. Ya, dalam perusahaan berkualitas, setiap karyawan dipandang sebagai individu yang memiliki talenta dan kreativitas yang khas. Ya, dengan demikian karyawan merupakan sumber daya organisasi yang paling bernilai. Dibutuhkan baik dan diberikan kesempatan untuk terlibat dan berpartisipasi dalam tim pengambilan keputusan. Kalau kita terkait dengan perawat ya, ini ya dipandang sebagai perawat itu dipandang sebagai individu yang mempunyai talenta, mempunyai skill, mempunyai sikap empati yang baik ya dan diikutkan dalam berpartisipasi dalam pengambil keputusan ya. Tuh. Kemudian manajemen berdasarkan fakta. Perusahaan kelas berkualitas berorientasi pada fakta. Artinya bahwa setiap keputusan ya selalu didasarkan pada data bukan sekedar pada perasaan ya. Kalau perasaan ini lebih bersifat subjektif ya. Ya, jadi tidak boleh ya. Kalau memang perawatnya keliru ya diingatkan, jangan ditutup-tutupi ya, diingatkan kemudian diberi bimbingan-bimbingan, jangan langsung dijustice harus dikeluarkan, jangan ya. Nah, ini harus ada datanya, bukan sekedar laporan dari orang, dari perasaan kita nggak enak nah misalkan, atau orang yang dekat dengan kita misalnya ya. Ada dua konsep pokok yang berkaitan dengan hal tersebut, diantaranya adalah prioritas, suatu konsep yang menyatakan bahwa perbaikan tidak dapat dilakukan pada semua aspek pada saat yang bersamaan, mengingat keterbatasan sumber daya yang ada. Kemudian variasi atau variabilitas kinerja manusia. Ya. Setiap anggota merupakan bagian yang wajar dari setiap sistem organisasi. Artinya, setiap perbedaan yang terjadi dikaji, kemudian ditetapkan langkah-langkah kebijakan yang sesuai. Dengan demikian, manajemen dapat memprediksikan hasil dari setiap keputusan dan tindakan yang dilakukan. Ya, jadi setiap misalkan kita sebagai pimpinan ada perbedaan. Nah, ini bagaimana sih dikaji dulu. Ya, tidak boleh memihak salah satu pihak yang disalahkan. Nah, dikaji dulu. Kemudian bagaimana sih ya langkah-langkahnya untuk menyikapi perbedaan tersebut ya. Itu merupakan prinsip manajemen berdasarkan fakta ya. Kemudian
perbaikan yang berkesinambungan. Ya. Konsep yang berlaku di sini adalah siklus PDCA, Plan, Do, Check, Analisis. Ya. Ini selalu dinamis, yang terdiri dari langkah-langkah perencanaan, melakukan tindakan koreksi terhadap hasil yang diperoleh. Jadi tidak, apalagi perkembangan keperawatan ya tidak berhenti di situ, akan selalu berkembang. Ya, perbaikan yang berkesinambungan yang terus-menerus diperbaiki. Ya. Nah, ini ada beberapa penilaian kinerja perawat ya. Penilaian perawat ini suatu cara untuk menjamin tercapainya standar praktek keperawatan. Penilaian kinerja merupakan alat yang paling dapat dipercaya oleh manajer perawat dalam mengontrol sumber daya manusia dan produktivitas. Diperlukan kinerja perawat. Kinerja perawatnya bagaimana sih? Ya, tentunya nanti kalau kinerjanya perawat baik akan diimbangi diikuti dengan salary yang baik juga. Ya, akan berbanding lurus. Kinerjanya perawat baik, nanti akan diikuti upah yang baik juga. Ya, jangan belum bekerja dengan baik kok masih sudah menuntut salary yang baik, tidak bisa. Jadi harus kinerjanya baik dulu, ya, baru nanti akan mengikuti. Ya. Nah, ini sangat perlu karena juga untuk memotivasi para perawat, ya, kinerja perawat ini perlu dinilai, ya. Nah, manfaatnya ini untuk meningkatkan prestasi kerja, ya, sebagai motivator, sebagai semangat, ya, meningkatkan yang terjadi pada prestasi staf secara perorangan pada gilirannya akan mempengaruhi atau mendorong sumber daya manusia secara keseluruhannya, ya, akan merangsang minat. Nah, setiap kinerja yang baik akan selalu diberikan reward, ya, reward tidak hanya berupa uang ya, tetapi juga yang lain. Ya, ini akan semangat ya meningkatkan atau merangsang minat dalam pengembangan pribadi perawat. Ya. Membantu rumah sakit untuk dapat menyusun program pengembangan dan pelatihan staf yang lebih tepat sehingga rumah sakit akan mempunyai tenaga yang cakap dan terampil untuk mengembangkan pelayanan keperawatan di masa yang akan datang. Ya, semakin hari semakin meningkat pelayanannya, ya. Kemudian menyediakan alat dan sarana untuk membandingkan prestasi kerja dengan meningkatkan gajinya atau sistem imbalan yang baik tadi ya. Begitu dinilai kinerja perawatnya baik, lah ini akan diikuti imbalan ya, reward ya, diberikan oleh perawat yang berprestasi. Makanya kadang di rumah sakit itu setiap tahun ada dicari ya perawat-perawat yang berprestasi. Ya, dan memberikan kesempatan kepada pegawai atau staf untuk mengeluarkan perasaannya tentang pekerjaannya atau hal lain yang ada kaitannya melalui jalur komunikasi dan dialog, sehingga dapat mempercepat hubungan antara atasan dan bawahan. Ya, harapannya seperti itu. Standar praktek keperawatan. Standar itu adalah patokan atau acuan dalam perawat memberikan pelayanan keperawatan. Ya, yang diberikan pada pasien. Makanya kita bekerja sesuai dengan SOP yang ada. Ya, masing-masing skill, masing-masing prasat atau tadi keterampilan, ya, semua adalah ada SOP-nya, ada standar operasional prosedur. Nah, kita tidak boleh bekerja di luar itu. Ya, standar pelayanan keperawatan. Ya. Tujuannya ya meningkatkan kualitas asuhan keperawatan, ya, mengurangi biaya asuhan keperawatan dan melindungi perawat dari kelalaian dalam melaksanakan tugas tadi loh ya. Kalau kita bekerja sesuai dengan SOP yang ada, nah ini kelalaian, kesalahan, ya, kekeliruan tidak akan terjadi. Ya, setiap tindakan yang diberikan. Ya.
Nah, dalam memberikan penilaian kepada pelayanan keperawatan kepada klien digunakan standar praktek keperawatan yang merupakan pedoman bagi perawat dalam melaksanakan asuhan keperawatan. Ya. Nanti di setiap ruangan itu ada SAK atau standar asuhan keperawatan itu ada. Ya, misalnya di ruang bedah ada SAK-nya sendiri, di ruang penyakit dalam ada SAK-nya sendiri. Ya, akan berbeda-beda. Ya, tetapi proses keperawatannya tetap sama tergantung diterapkannya di masing-masing kebutuhan. Ya, nah, standar praktek keperawatan telah dijabarkan oleh PPNI. Ya, ini mulai tahun 2000 yang mengacu dalam tahapan proses keperawatan yang meliputi tadi ya, pengkajian sampai evaluasi. Tentunya juga disesuaikan dengan kebutuhan yang ada di ruangan ya. Kalau pasien anak tentunya tentunya akan berbeda dengan kebutuhan pasien dewasa ya. Ini dalam mengkaji, teknik pengkajian misalnya ya. Maaf ini bukan kok keluar terus ya. Jaringannya baru enggak kondusif. Oke. Nah, tadi standar keperawatan mulai dari pengkajian sampai evaluasi ya. Nah, ini standar pengkajian, perawat mengumpulkan data, ya sudah tahu kalian ya. Intinya adalah mengumpulkan data, mencari data, ya. Mencari data dari data siapa ya? Pasien melalui apps siapa, ya. Baik pasien itu sendiri maupun dengan keluarga pasien, baik dari wawancara maupun kita langsung melakukan pengukuran, ya. Ini ya. Data yang dikumpulkan dibagikan untuk mengidentifikasi satu kesehatan, ya. Seperti ya memang apa ya, pengkajian dalam proses keperawatan sama ya, intinya adalah tadi ya mencari data ya yang aktual ya. Nah, oke, diagnosa keperawatan ya tentunya adalah menganalisa data pengkajian untuk merumuskan diagnosa keperawatan, masalah keperawatan. Ya, setelah data dikumpulkan, kemudian diidentifikasi itu masuk di analisa data. Ya, jadi analisa data itu masuk di pengkajian. Ya, kemudian di analisa data, setelah ketemu barulah dibikin suatu diagnosa keperawatan sesuai dengan data yang ada. Ya, kalau datanya lengkap, ya datanya akurat, ya ini akan mudah kita membuat atau merumuskan diagnosa keperawatan ya, makanya harus lengkap dalam melakukan pengkajian ya. Kriteria prosesnya berdasar terdiri dari analisa, interpretasi data, identifikasi masalah klien dan perumusan diagnosa keperawatan ya, yang sudah kalian ini ya pernah bikin ya, sudah diinikan ya. Kemudian perencanaan. Nah, dari diagnosa yang dimunculkan, nah dibikin perencanaan, ada kriteria waktunya kapan, ya rencananya apa saja untuk masing-masing diagnosa. Tentunya ini juga ada sumbernya, ya sumbernya banyak sekali, ya untuk membuat perencanaan keperawatan, ya. Kemudian implementasi. Nah, setelah dibikin rencana, kemudian diaplikasikan, dilakukan tindakan, ya. Oh ya, tadi di perencanaan tadi harus ada kriteria hasil ya, memunculkan kriteria hasil ya. Kriteria hasil itu sebagai acuan dalam kita membuat evaluasi ya. Nah, ini standar implementasi tadi ya, melakukan tindakan-tindakan yang telah dibikin dalam perencanaan keperawatan sesuai dengan diagnosa keperawatan yang telah dimunculkan. Kemudian dilakukanlah evaluasi. Evaluasi itu berupa evaluasi proses dan hasil ya. Kalau evaluasi proses ya formatif ini setiap tindakan yang dilakukan di evaluasi itu proses atau formatif. Kalau di akhir lah itu adalah sumatif atau evaluasi hasil ya. Bisa dibikin setiap hari. Formatif berarti setiap tindakan, kemudian dicek, diresponsinya seperti apa, kemudian di akhir shift, di jam 2 misalnya. Ya, ini mulai dilakukan evaluasi hasilnya seperti apa. Ya. Nah, baru apakah perlu tindakan perencanaan lebih lanjut untuk hari berikutnya atau shift berikutnya. Nah, itu ya.
ini terkait dengan kualitas pelayanan keperawatan atau total kualitas pelayanan keperawatan ya. Nah, tadi sesuai dengan judul, nah konsep teoritis praktek keperawatan berbasis bukti. Nah, ini harapannya ya, semua tindakan yang dilakukan oleh perawat, sebenarnya tidak hanya perawat ya, semua ya, medis juga iya, ya yang lain juga iya. Nah, ini harus berdasarkan penelitian berbasis bukti atau evidence based practice. Makanya perawat tidak hanya di pendidikan, perawat di lahan juga dituntut untuk melakukan penelitian-penelitian sehingga hasilnya dapat digunakan dalam memberikan asuhan keperawatan sehingga kuat, tidak hanya sesuai dengan textbook tapi dibuktikan secara ilmiah ya. Itu maksud dari evidence based practice itu ya. Ini konsep POAP. Plan of action, perencanaan adalah menetapkan hal-hal yang akan datang dan tidak akan dilakukan pada menit, jam, atau waktu yang akan datang. Ya, ini maksudnya bukan perencanaan yang asuhan keperawatan, ya, lebih ke program, ya, program besar, ya, misalkan program kepala ruang lah. Ini punya plan of action ya, plan of action ya. Jadi punya program ya, perawat-perawat harus apa? Nah, ini program besar. Nah, makanya harus ada POA ya. Termasuk dalam ini, di ruangan saya tindakannya harus sesuai dengan evidence based practice ya, EBP ya. Makanya harus punya program kepala ruangnya ya, mewajibkan setiap perawat melakukan penelitian misalnya ya, salah satunya. Ya, POA itu disebut juga RUK, Rencana Usulan Kegiatan, ya, merupakan proses yang ditempuh untuk mencapai sasaran kegiatan. Ya. Ini beberapa bentuknya di sini. Ya. Oke. Hal yang perlu dipertimbangkan dalam menyusun POA, nah ini tujuan POA, mengidentifikasi apa saja yang harus dilakukan, menguji dan membuktikan bahwa sasaran dapat tercapai, adanya kemampuan untuk mencapai sasaran, sumber daya yang dibutuhkan, semua informasi yang diperlukan untuk mencapai sasaran dapat diperoleh, kemudian adanya beberapa alternatif yang harus diperhatikan. Tujuan yang ketiga adalah berperan sebagai media komunikasi. Hal ini menjadi lebih penting apabila berbagai unit dalam organisasi memiliki peran yang berbeda dalam pencapaiannya. Ya, dapat memotivasi pihak yang berkepentingan dalam mencapai sasaran. Ya. Kinerjanya, ya, spesifik, measurable terukur, attainable, relevan, timely, ya. Ketika kita membuat perencanaan, nah ini harus memenuhi ini ya, spesifik, measurable terukur, dapat diukur. Kita membuat rencana keperawatan juga harus dapat diukur, ya, jangan muluk-muluk tidak dapat diukur, ya. Kemudian dapat dicapai, dapat dilakukan, ya. Kemudian sesuai atau relevan, ya, sesuai dengan yang diharapkan oleh pasien. Kemudian juga ketepatan waktu. Kalau kita merumuskan 2 kali 24 jam harus sesuai, ya. Maksudnya ketika dievaluasi sesuai enggak? Berarti kita dalam merumuskan, kalau enggak sesuai berarti kita dalam merumuskan keliru atau tindakan yang kita berikan keliru. Maksudnya kurang maksimal misalnya, ya. Langkah-langkahnya ini ya. Mengidentifikasi masalah dengan pernyataan masalah, diagram ini ya. What, who, when, where, why, who, ya. Apa, ya. Siapa, kapan, di mana, bagaimana, ya. Masalah apa yang terjadi sampai ini ya. Mengapa masalah tersebut terjadi? Bagaimana cara mengatasi masalah tersebut? Ya. Kemudian setelah masalah teridentifikasi, menentukan solusi apa yang
kita bisa lakukan. Kemudian merancang rencana usulan kegiatan. Nah, itu langkah-langkah POA. Ya. Tadi konsep evidence based tadi ya, pokoknya intinya adalah evidence based practice itu adalah menggunakan bukti-bukti empiris ilmiah atau hasil riset dalam melakukan kegiatan klinik. Ya, klinik kalau kita ya tindakan-tindakan keperawatan. Ya. Model-modelnya ini nggak perlu di ini kan ya, itu hanya apa namanya model teknik atau implementasi evidence based practice. Ya, ini pertama adalah model Stedtler. Ada 5 tahapan: tahap persiapan, ya, tahap validasi, tahap evaluasi, tahap transisi dan translasi, dan tahap evaluasi. Ya. Jadi dalam menerapkan EBP juga tidak asal tadi ya, ada tahapannya ya. Kemudian model IOWA ya, diawali dengan adanya masalah ya. Ada masalah dulu, kenapa ya ini kok tindakan yang diberikan ini kok nggak sesuai ya, pasien kok nggak sembuh-sembuh ya. Ya, coba diteliti. Ini ada masalah dulu ya, baru dilakukan penelitian ya. Kemudian model konseptual. Model evidence based practice CENG yang terdiri dari 6 langkah: mengkaji kebutuhan untuk praktis, tentukan evidence baik, critical analysis, desain. Nah, ini kalau D3 memang belum ini ya. Evidence based practice itu kalau D3 pada praktek pelaksanaan kegiatan, maksudnya kalau dia baru fresh ya, belum di ini kan ya, belum tidak disarankan untuk D3 itu hanya mengikuti intinya, tidak disarankan untuk harus meneliti, harus memunculkan ide, harus mendapat melakukan penelitian hasilnya bagaimana, tidak wajib maksudnya, tetapi boleh ya. D3 itu hanya sebagai pelaksana ya, pelaksana dari ini loh ada tindakan keperawatan baru sesuai dengan hasil riset. Ya, coba diaplikasikan. Nah, ini D3 itu sebagai tahap sebagai pelaksana ya, sebagai pelaksananya ya, seperti itu. Bukan perancang idenya, bukan ya, tetapi boleh ikut, boleh ya. Kemudian model konseptual prosedural ya, bahwa penerapan EBP ke lahan praktek harus memperhatikan ini latar teori yang ada, kevalitan dan kereliabilitas metode yang digunakan, penggunaan nomenklatur yang standar, penggunaan dasar-dasar yang standar. Ya. Ini pentingnya, kenapa penting evidence based practice? Ya, ini memberikan hasil asuhan keperawatan yang lebih baik, lebih berkualitas kepada pasien, memberikan kontribusi perkembangan iptek keperawatan.